Kesederhanaan bukanlah kelemahan, tapi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Pertama-tama Bunda mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel Bunda Amira. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya, supaya channel Bunda Amira bisa terus berkembang. Terima kasih. Pada video kali ini, Bunda mau berbagi tips menabung dari penghasilan warung sembako tanpa mengurangi modal dan mengganggu biaya operasional warung. Ini sangat cocok bagi ibu-ibu rumah tangga yang punya warung sembako sebagai penghasilan tambahan di tiap harinya. Bicara soal penghasilan tambahan, pernah nggak sih kita sadari sebetulnya informasi mengenai adanya resesi 2023 itu sudah kita rasakan dari sekarang. Kenapa Bunda bisa ngomong seperti itu? Karena Bunda sendiri merasakan banyaknya kenaikan kebutuhan pokok. Contohnya seperti harga beras, harga BBM, harga bahan-bahan pokok lainnya. Dan tanpa kita sadari, kita sudah dalam proses itu ya teman-teman. Dan mau nggak mau, kita harus bangkit dari zona nyaman ya teman-teman. Dalam setiap rumah tangga, pasti kebutuhannya berbeda-beda. Yang jelas, kalau banyak pengeluaran, harus banyak juga pemasukannya. Begitu ya teman-teman, hukum alamnya. Oke, pada intinya di sini Bunda mau ngajak ibu-ibu rumah tangga lainnya yang masih pada bingung mau cari penghasilan tambahan di mana dan kayak gimana caranya. Semua itu harus kita awali dengan membaca peluang di lingkungan kita masing-masing ya teman-teman. Yang perlu jadi poin pentingnya, nggak semua usaha itu perlu modal berupa uang ya teman-teman. Contohnya menjadi reseller ya teman-teman. Menjadi reseller dalam salah satu produk itu nggak mesti harus membeli produknya dulu ya teman-teman. Karena terkadang ada beberapa produsen yang membolehkan reseller untuk mengambil barangnya dulu untuk didagangkan atau dijual, lalu nanti akan dikalkulasi di akhir pekan atau di setiap bulannya. Tentu saja kita harus melengkapi persyaratan berupa tanda pengenal dan lain sebagainya untuk pegangan atau sebagai data kerjasama antara reseller dengan yang punya produk. Selain itu, kita juga bisa menggunakan jasa kita sesuai kemampuan kita masing-masing ya ibu-ibu. Misalkan menjadi guru ngaji atau menjadi asisten rumah tangga, menerima cuci gosok, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu malu ya ibu-ibu, karena keberhasilan untuk mereka yang mau berusaha bukan bergaya. Diperbolehkan bergaya, tapi sesuaikan dengan isi dompet ya teman-teman. Oke, ini Bunda lagi ngitungin pendapatan hari ini. Jadi sebetulnya Bunda punya 3 plot keuangan ya teman-teman. Yang satu untuk uang pulsa, yang kedua untuk uang es, dan yang ketiga itu uang sembako. Kenapa Bunda pisahin? Karena yang pertama uang pulsa itu sengaja Bunda nggak mau ambil untungnya untuk menambah saldo pulsa ya teman-teman. Jadi nggak perlu Bunda tambahin lagi modalnya, tinggal diambil dari keuntungan. Jadi nanti setiap kali isi saldo atau top up itu sudah bertambah sesuai dengan keuntungan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya teman-teman. Amin. Nah yang kedua itu uang es ya teman-teman. Itu sengaja Bunda pisahkan karena uang es sebetulnya punya penghasilannya Melani. Karena sebelumnya Melani dimodalin sama neneknya untuk buka warung es. Tapi karena Melani Bunda mintain tolong bantuin jaga warung sembako juga, akhirnya warung es Melani Bunda satukan dengan warung sembako. Jadi gitu ya cerita singkatnya teman-teman. Oke lanjut, ini Bunda mau tulis dulu pengeluaran hari ini. Kebetulan hari ini Bunda belanjanya pakai uang yang ada di laci ya teman-teman. Uang yang ada di laci itu memang pure uang pendapatan hari ini. Dan ini Bunda belanjakan untuk telur itu habisnya 300.000. Kemudian bayar kerupuk, mamang kerupuknya datang lagi refill itu bayarnya 52.000. Dan juga Bunda bayar belanjaan rokok. Bunda beli rokoknya 1 slop, harganya 232.000. Dan ini Bunda mau kalkulasikan dulu uang yang ada di laci ditambah dengan pengeluaran hari ini supaya ketemu total pendapatan hari ini.
nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Nah, ini jumlah 1.379.500 uang yang dilaci plus sama uang pengeluaran hari ini. Selanjutnya Bunda juga mau ngurangin dulu untuk uang pulsanya ya teman-teman, karena masuk di dalam laci. Untuk uang pulsa hari ini pendapatannya 278.000 dan ini akan Bunda kurangin dengan yang tadi 1.379.500 dikurangi 278.000 untuk uang pulsa. Kalau khusus untuk uang es itu memang sebelumnya sudah dipisahkan sama Melanie ya teman-teman. Jadi Bunda tidak perlu mengurangi dari pendapatan yang dilaci sembako. Nah, ini sudah ketemu ya total pendapatan hari ini 1.101.500. Alhamdulillah, kecil atau besarnya pendapatan itu adalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap bersyukur dan terus jalani prosesnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini Bunda lagi ngitung sisa saldo dari pendapatan hari ini dikurangi dengan pengeluaran. Jadi sisa saldonya 517.500 ya teman-teman. Nah, dari sisa saldo ini Bunda mau ambil keuntungan dari pendapatan. Keuntungan yang Bunda ambil dari setiap produk yang Bunda jual itu sekitar 10-20% ya teman-teman. Dikarenakan warung sembako Bunda ini tidak menggunakan sistem komputer, jadi ketika ada nominal yang ganjil itu selalu memakai sistem pembulatan ke atas ya teman-teman. Sebagai contoh, jika ada produk yang Bunda tambahkan 10% menjadi 5.700, itu akan Bunda bulatkan menjadi 6.000 ya teman-teman untuk harga jualnya. Oke, di sini Bunda mau ambil rata-rata keuntungan yang biasa Bunda pakai yaitu 15% ya teman-teman. Dan Bunda juga mau berbagi tips menabung tanpa mengurangi modal dan juga mengganggu operasional warung. Yang perlu digarisbawahi atau poin pentingnya, kalau mau menabung dari pendapatan warung sembako, itu kita nggak boleh saklek ya teman-teman. Alias nggak boleh netapin atau nentuin setiap harinya mau ngambil berapa. Karena nanti akan mempengaruhi atau mengganggu biaya operasional warung dan juga mengurangi modal. Jadi cara Bunda, di sini Bunda akan membagi 15% yang biasa Bunda pakai untuk keuntungan, yaitu dibagi menjadi 10% untuk saving atau ditabung, 5% lagi untuk operasional warung. Nah, untuk pendapatan hari ini 10%-nya yaitu 52.000 dan 5%-nya itu 26.000. Pendapatan setiap hari Bunda rata-rata di sekitar 500 sampai 1 juta ya teman-teman. Kita ambil contoh di paling terendah yaitu 500.000. 500.000 itu kalau dikali 10% itu sekitar 50.000. Jika dikalikan 30 hari, maka setiap bulannya kita dapat menabung sejumlah 1.500.000. Dan jika kita kalikan selama 12 bulan, maka 1 tahun kita dapat mengumpulkan 18 juta rupiah. Selanjutnya untuk biaya operasional ini 5% yaitu 25.000 dan jika dikalikan 30 hari maka sekitar 750.000 per bulan. Untuk biaya operasional ini biasanya Bunda pakai untuk mengisi token listrik, biaya bensin ketika mau kulakan atau belanja ke grosir dan lain sebagainya. Yang pasti uang operasional ini beda dari uang modal ya teman-teman. Jadi belanjanya dari uang sisa saldo, pendapatan di setiap harinya ya teman-teman. Dan untuk belanja itu juga nggak setiap hari, seminggu sekali Bunda jadwalin supaya lebih efisien. Ketika belanja lebih banyak gitu ya, harga pun juga jadi lebih murah. Dan untuk tabungan tadi yang 10% itu bisa disesuaikan dengan keperluan kita masing-masing ya teman-teman. Mau ditabungkan seutuhnya atau mau diambil setengahnya untuk menambahi keperluan kita dalam sehari-hari itu juga nggak masalah. Gak kerasa udah di ujung video. Bunda mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.